jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau yang akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini dengan kasih karunia dan berkat-Mu, dan memberkati sidang jemaat-Mu yang mendengarkan, agar mereka boleh mengerti, memahami, mendasarkan firman ini dalam hidup dan kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami siap untuk menyambut firman Tuhan yang kudus. Amin. Nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita pada saat ini diambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai yang ke-24 dengan perikop manusia baru. Dan saya memberikan tema bagi kita adalah manusia lama dan manusia baru. Berapa lama saudara menjadi Kristen? Mungkin muncul pertanyaan itu sering bagi kita. Ada yang menjawab sudah bertahun-tahun, dan ada juga yang menjawab sejak ia lahir sudah menjadi Kristen. Namun tidak cukup, Ibu Bapak sidang jemaat, kalau hanya sekedar menjadi Kristen atau membanggakan diri hanya karena kita berlabel Kristen tanpa disertai dengan perubahan hidup dan perubahan hidup yang benar-benar nyata untuk kebenaran akan Tuhan. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang dikehendaki oleh Tuhan adalah orang Kristen yang meninggalkan kehidupan lamanya, masuk dalam kehidupan yang baru atau menjadi manusia yang baru. Yang dimaksud menjadi manusia yang baru adalah yang telah mengalami pembaharuan dalam hidupnya melalui proses pertobatan, ya, yaitu percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ya, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai manusia baru, sudah seharusnya kita tidak lagi mengenakan atau memberikan diri kita dalam tabiat manusia dalam kehidupan yang lama, ya, tetapi mengenakan tabiat Kristus dan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Namun Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masih banyak, ya, masih banyak orang Kristen yang bertabiat manusia lama. Buktinya adalah seperti gambaran Alkitab. Ada percabulan, ada kecemaran, ya, ada hawa nafsu, ada penyembahan berhala, ada sihir, ada perselisihan, ada iri hati, ada amarah, ada kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, pesta pora, dan lain sebagainya. Dan itu digambarkan dalam Alkitab. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, untuk bertumbuh menjadi manusia baru, langkah yang harus kita ambil atau yang kita lakukan adalah membuang cara hidup manusia lama kita dan menjadi serupa dengan Kristus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jelas bahwa dosa adalah faktor penghalang utama bagi kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Maka dari itu, jangan pernah kita menyimpan dosa-dosa masa lalu kita yang terus menghantui dan menghambat pertumbuhan rohani kita. Akuilah supaya darah Kristus bekerja menyucikan dosa-dosa kita. Sebab dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni, dikatakan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sediakan banyak waktu untuk belajar firman dan bersekutu kepada Tuhan, sehingga kita semakin mengenal pribadinya lebih dalam lagi dan bisa meneladani hidupnya. Ini juga berarti kita mau dan mampu, ya, dipimpin oleh Roh Kudus dan tidak lagi menuruti keinginan kita sendiri. Berdoalah agar Roh Kudus menolong kita menjalani hidup sebagai manusia yang baru, agar tutur kata dan perbuatan kita menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan yang kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jika pada saat ini kami telah merenungi firman Tuhan, kami diajarkan untuk meninggalkan manusia lama kami,
tapi masuk dalam manusia baru kami yang benar-benar taat, yang benar-benar menuruti perintah daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.